Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Daniel Nurdiansa dari Hukum 2013 Fakultas Pendidikan Indonesia akan mencoba memaparkan materi dari mata kuliah statistika dengan topik bahasanya itu pendugaan parameter. Di sini saya menggunakan bahan ajar yang diperoleh dari internet yang bisa dicari sebagai referensi, atau misalkan ada yang lebih bagus lagi dari ini bisa dipergunakan. Oke, di pendugaan parameter ini ada ilustrasi. Di ilustrasi di sini ada statistika inferensia, di mana statistika inferensia ini kalau lihat di PDF-nya itu mencakup semua metode yang digunakan untuk penarikan kesimpulan atau generalisasi mengenai populasi dengan melakukan pengambilan sampel atau sampling dan pengolahan datanya. Jadi di statistika inferensia ini dia mengeneralisasi sebuah populasi dengan melakukan pengambilan sampel. Nah, si sampel itu kemudian akan diolah si datanya dan diambil sebuah kesimpulan. Kemudian ada estimasi atau pendugaan parameter, yaitu penentuan nilai suatu parameter populasi berdasarkan nilai dari statistik sampel. Sedangkan statistik sampel yang digunakan untuk menduga nilai suatu parameter populasi disebut estimator. Nah, jadi di estimasi pendugaan parameter ini si nilai itu, atau dalam menentukan sebuah nilai dari suatu parameter populasi itu patokannya gitu. Patokannya itu dari nilai si sampelnya itu. Nah, untuk menduga dari nilai suatu parameter itu disebut dengan estimator. Kemudian ada prosedur pendugaan parameter. Prosedur pendugaan parameter itu ada 4 poin. Ada menentukan sebuah sampel, mengumpulkan informasi yang diperlukan dari tiap anggota sampel, menghitung nilai statistik sampel, menghubungkan nilai statistik sampel dengan parameter populasi. Suatu nilai X bar hasil hitung dari contoh yang berulang N merupakan nilai dugaan atau estimator bagi parameter populasi mu. Kemudian di pendugaan statistik parameter ini, jadi untuk gambaran terlebih dahulu itu bisa dikategorikan bisa dibilang pendugaan parameter ini untuk mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah data atau informasi yang kita ambil sebuah sampelnya. Misalkan kalau kita kaitkan dengan pemilihan pilkada kayak gitu, kita gunakan kayak quick count sampel, misalkan dari 100% berapa persen pasangan calon A, pasangan calonnya itu diambil kayak sampel TPS di setiap TPS di setiap daerah. Kemudian ada penduga terbias. Bila statistik X bar memiliki nilai yang sama dengan nilai parameter populasi mu. Mu di sini dalam kurung X bar. Misalkan kita contoh dalam menentukan sebuah nilai IPK ya, IPK. Misalkan penentuan nilai rata-rata IPK 2013 itu untuk mu-nya misalkan PK dalam kurung X bar-nya itu misalkan sama dengan si nilai rata-rata IPK kelas B. Jadi bisa dikatakan penentuan nilai rata-rata IPK 2013 itu sama
dengan nilai rata-rata IPK yang dimiliki oleh nilai misalkan kelas B, misalkan kelas lain. Kemudian ada pendugaan paling efisien, memiliki nilai ragam atau simpangan baku terkecil. Nah, di sini jika tau X1 nya lebih kecil dari tau X2, itu merupakan ya X bar-nya itu merupakan nilai penduga yang lebih efisien dibanding dengan X bar yang kedua untuk nilai mu. Jadi nilai X bar yang pertama itu bila dibandingkan nilainya dengan X bar yang kedua itu lebih efisien. Itu pendugaan paling efisien, makanya dikatakan pendugaan paling efisien. Kemudian ada margin kesalahan. Margin kesalahan ketika diperoleh nilai penduga bagi suatu nilai parameter, perlu dihitung margin of error. Margin of error itu kata lainnya bisa kita bilang rentang kesalahan. Nah, margin of error sama dengan lebih dari 1,96. 1,96 didapat dari mana? 1,96 itu nilai yang ada di tabel yang kita ambil dari tabel Z. Tabel Z dengan nilainya itu 0,475. Nah, maksudnya itu bila ada sebuah kurva kemudian kita bagi dua, misalkan range-nya itu 1 ya, range-nya 1, kemudian itu dibuat kurva. Nah, panjangnya 100%, kemudian kita ambil 10% dari dari 10% dari range yang tadi yang 100%. Kita posisikan 5% di sebelah kiri, kemudian 5% sebelah kanan. Untuk kurvanya sendiri kurva normal, bisa bentuk seperti gunung gitu biasa. Kemudian dibagi 10% itu jadi 5% untuk sebelah kiri dan sebelah kanan. Bila kita ubah dari persen ke desimalnya itu kan 0,05 maaf 0,05. Nah, bila untuk 50% nya itu kan 0,5. Nah, 0,5 tadi kemudian kita kurangi dengan tadi 0,25. Kita 0,5 tadi kita kurangi dengan 0,25. Nah, maka didapatlah 0,475. Kemudian kita cari di tabel Z 0,475 itu nilainya berapa. Nah, ini 0,475 itu ada di 1,9, kemudian di 6. Itu cara membaca sebuah tabel Z. Kemudian ada selang pendugaan. Selang pendugaan ini suatu selang pendugaan bagi parameter populasi X. X ada di antara X1 dan X2. X1 dan X2 tergantung nilai statistiknya dan juga pada sebaran penarikan sampel. Selang jika simpang baku OX besar, maka selang pendugaan juga harus besar. Kemudian selang pendugaan, dalam selang pendugaan ini ada istilah selang kepercayaan. Nah, selang kepercayaan ini adalah diartikan sebagai selang pendugaan parameter populasi yang didasarkan pada tingkat kepercayaan. Itu bisa dicari dengan P X di antara X1 dan X2 sama dengan 1 min A kali 100%. Untuk A di antara 0 sampai dengan 1. Kemudian makin besar selang kepercayaan dalam persen, makin yakin bahwa selang tersebut mencakup nilai parameter populasi tersebut. Jadi apabila kita menarik sebuah kesimpulan, kemudian dari kesimpulan tersebut
besar selang kepercayaannya itu tinggi, dipastikan bahwa kesimpulan itu benar, bisa diartikan sebagai berikut. Kemudian ada selang pendugaan rata-rata populasi. Ada sampel besar dalam suatu sampel yang berukuran besar di mana N lebih besar dari 30. Digunakan distribusi normal Z untuk menghitung selang kepercayaan mu, itu teori batas pusat. Nah, itu selang pendugaan rata-rata populasi dengan sampel besar itu bisa kita cari dengan rumus tau X bar sama dengan tau per N akar N dibagi dengan akar N, atau S X bar sama dengan S per akar N. Ini kurva atau kurvanya dari selang pendugaan rata-rata populasi. Nah, kemudian di sini ada contoh kasus yang bisa kita jadikan contoh terlebih dahulu. Nah, bila diketahui suatu perusahaan penerbitan melakukan penelitian tentang harga buku pengantar sastra terbitannya yang tersebar di pasaran, didapatkan 36 sampel dengan rata-rata harga $48,4. Kemudian telah diketahui bahwa simpangan baku untuk seluruh buku $4,5. Cari berapa titik penduga untuk rata-rata harga semua buku yang beredar dan berapa margin kesalahan untuk penduga tersebut. Buat rata-rata harga. Kemudian yang kedua, buat rata-rata harga buku tersebut dengan selang kepercayaannya 90%. Pertama-tama kita harus cari terlebih dahulu yang mana itu N, X bar, dan nilai dari topnya atau sampelnya populasi. Untuk 36 kita ketahui sebagai N, nilai N, kemudian rata-ratanya 48,4 dan simpangan bakunya adalah 4,5. Maka apabila kita masukkan ke dalam rumus yang selang pendugaan rata-rata populasi yang ini itu didapat perhitungannya adalah 4,5 dibagi dengan akar dari 36, atau 4,5 dibagi dengan 6 itu didapat 0,75. Nah, sekarang kita masukkan sekarang kita cari untuk soal yang A. Kita cari margin of errornya. Untuk mu nya sendiri itu kan sama dengan nilai si rata-ratanya 48,4. Nah, diketahui di soal. Sekarang margin of error dari titik mu sama dengan kurang lebih 1,96 dikalikan dengan nilai si simpangan baku dari simpangan baku si X. Nah, kalau yang tadi kan 0,75 itu simpangan baku keseluruhannya, sekarang yang X nya. Kemudian 1,96 yang diperoleh dari tabel Z dikalikan dengan 0,75, maka diperoleh hasil kurang lebih 1,47. Sekarang kita masukkan ke rumus. Hasil yang tadi kita masukkan ke rumus untuk mencari nilai B, coba yang B, dimana rumusnya P X bar min Z alpha per 2 dikalikan dengan to per akar N kurang dari mu, dimana mu lebih dari X bar plus Z alpha per 2 dikalikan dengan to per akar N sama dengan 1 per A sama dengan 0,9. Rumus itu diperoleh dari ini yang sudah diketahui ini.
Dan nilai 0,9 itu dari mana? Nilai 0,9 itu kan di soalnya dikatakan dengan selang kepercayaan 90%. 90% itu bila kita disinakan 0,9. Pertama-tama kita cari dulu nilai A dengan 1 min 1 min A sama dengan 0,9. 1 min A sama dengan 0,9. A sama dengan 1 kurangi 0,9 sama dengan 0,1. Itu untuk nilai A nya. Karena di Z tadi Z nya alfa per 2, makanya kita bagi si 0,1 itu, nilai A nya itu dibagi 2 menjadi 0,05. Maka nilai Z alfa per 2 di mana luas daerah di bawah kurva sebelah kiri 0,05 sama dengan 1,65. 1,65 diperoleh dari tabel Z. Nah, ini alfa per 2 0,05, daerah 0,05. Jadi antara si 0 sampai ke Z ini bila range 100% atau 1 gitu, maka kita ambil si alfa per 2 nya 0,05, sisanya maka 0,95. Maka bisa kita tentukan harga buku rata-rata dengan selang kepercayaan 90% nya adalah dengan rumus mu sama dengan X bar kurang lebih Z alfa per 2 kali tau per akar N. Masih X bar nya tadi udah kita ketahui bahwa nilai X bar sama dengan nilai mu sama dengan X bar, yaitu 48,4 kurang lebih Z alfa per 2. Z alfa per 2 nya tadi 0,05 itu 1,65 dikalikan dengan 0,75, 48,40. Hasil dari 1,65 dikalikan dengan 0,75 adalah 1,24. Maka harga buku rata-rata ya selang kepercayaan 90% itu ada di antara 47,16 atau lebih dari 49,64. Itu bila soal tadi selang kepercayaannya itu 90%. Selanjutnya di sini ada galat dan ukuran sampel dalam perdugaan mu. Bila si X bar digunakan untuk menduga mu, maka dengan tingkat kepercayaan 1 minus alfa 100%, galat pendugaan maksimum E bisa ditentukan dengan nilai E sama dengan Z alfa per 2 dikali dengan tau per akar N, atau simpangan baku, atau si tau ini bisa diganti dengan S di simpangan bakunya. Hampir sama rumusnya kayak yang ini, selang pendugaan rata-rata. Yang membedakannya itu di sini dia pakai nilai dari Z alfa per 2. Sebentar saya lihat ya. Kemudian di kehidupan kita sering ingin mengetahui seberapa besar sebuah sampel harus diambil agar mengetahui dari galat pendugaannya itu tidak galatnya itu besar ataukah kecil. Dalam hal ini bisa kita masukkan ke dalam sebuah rumus, diinisialkan dengan N. Untuk rumus lengkapnya N sama dengan Z alfa per 2 dikalikan dengan tau per E dalam kurung itu kemudian dikuadratkan. Setelah kita ketahui nilai ini, kemudian dikuadratkan. Nilai tau ini bisa diganti dengan nilai simpangan baku S. Kemudian ada selang kepercayaan bagi pendugaan rata-rata pada sampel kecil.
interval kecil. Ini rumus yang bisa kita pakai khusus buat selang interval kepercayaan pendugaan rata-rata populasi kecil ini. Di sini dia tidak menggunakan lagi tabel Z, tapi dia menggunakan tabel T khusus buat selang atau interval kepercayaan untuk pendugaan rata-rata populasi pada sampel yang kecil. Dalam suatu sampel yang berukuran kecil di mana N kurang dari 30, simpangan baku Tau tidak diketahui dan distribusi mendekati normal. Untuk menghitung selang kepercayaan mu digunakan distribusi sampel T. Untuk rumusnya T X bar min mu per S dibagi dengan akar N. Rumus ini digunakan bila yang ditanyanya itu peluang atau persentase. Kemudian bila untuk mengetahui interval kepercayaan atau menentukan nilai dari batas bawah dan batas selang penerimaannya bisa menggunakan rumus ini. P dalam kurung X bar min T alpha per 2 dikalikan S per akar N. Selanjutnya ada selang kepercayaan bagi pendugaan rata-rata dua populasi. Jadi bila dua buah sampel berukuran N1 dan N2 diambil dari dua populasi yang besar dan berbeda dengan mu1 dan mu2, maka beda keduanya rata-rata sampel akan mendekati sebaran normal. Jadi bila kita mengambil sampelnya itu tidak hanya satu tapi lebih dari satu, maka sebaran petanya itu akan normal gitu. Jadi tidak terpatok hanya satu sebaran aja gitu. Dan selang kepercayaan juga bisa dikatakan akan lebih valid seperti itu. Di sini ada rumus yang bisa kita gunakan untuk selang kepercayaan bagi pendugaan rata-rata dua populasi. Nilai rata-rata yang dihasilkan patokan dari si rumusnya itu diambil dari nilai rata-rata dari antara X bar ke 1 dan X bar ke 2. Jadi dari selang kepercayaan ini merupakan suatu rumus yang satu kesatuan antara simpangan baku X bar 1 dan X bar 2 sama dengan mu1 minus mu2 dengan Tau X bar 1 dan X bar 2 simpangan baku yang pertama dibagi dengan akar N1 plus simpangan baku 2 dibagi dengan akar N2, sehingga rumusnya bisa kita gunakan Z sama dengan X bar 1 minus X bar 2 dikurangi dengan mu1 minus mu2 dibagikan dengan mu1 dibagi dengan mu1 per akar N1 plus mu2 per akar N2. Itu tadi rumus untuk selang kepercayaan. Jadi untuk parameter pendugaan ini bisa
bisa kita pakai metodenya gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar rumusnya saja, tapi metode dari pendugaan parameter juga kita harus tahu. Metode pendugaan parameter ini digunakan untuk mengukur suatu populasi. Jadi pertama-tama peneliti itu mengambil sebuah sampel, bisa data, informasi dari sebuah tabel, atau penelitian langsung. Kemudian dia menduga di sini dia mengukur populasi dari populasi data tersebut. Si populasi itu diambil nilai tengahnya dan ragamnya. Metode pendugaan parameter ada dua buah metode pendugaan parameter, ada metode pendugaan klasik dan bias. Untuk klasik diartikan sebagai pendugaan dilakukan berdasarkan sepenuhnya pada informasi sampel yang diambil dari populasi. Jadi bila si data tersebut kita ambil sebuah sampel, informasi yang didapat, parameter yang kita peroleh itu sepenuhnya dari sampel yang kita ambil. Jadi cukup satu sampel dan itu sudah menjadi sebuah informasi dan parameter. Kemudian ada pendugaan bias. Bias dengan menggabungkan informasi yang terkandung dalam sampel dengan informasi lain yang telah tersedia sebelumnya, yaitu pengetahuan subjektif mengenai distribusi probabilitas parameter. Tidak hanya cukup satu informasi saja untuk pendugaan bias ini, jadi kita perlu beberapa sampel dengan berbeda informasi atau data untuk membuktikan keabsahan atau kebenaran dari suatu data. Ada istilah lain itu pendugaan titik. Pendugaan titik adalah suatu nilai angka tertentu sebagai estimasi untuk parameter yang tidak diketahui. Misal kita menduga mu dengan x bar. Jadi inisialisasi lain, untuk menentukan suatu nilai angka. Contohnya di sini ada mu dengan si x bar. Ini contohnya tadi sudah kita pakai, ada di nah yang ini misalkan nilai di dalam margin of error nilai mu itu sama dengan nilai x bar, yaitu 48,4. Kemudian ada juga pendugaan selang. Pendugaan selang diartikan sebagai parameter ditaksir oleh harga di antara batas-batas dua harga. Misal, jika rata-rata sampel panjang Kanada 60 cm, maka rata-rata populasi bisa di antara 55 sampai dengan 65 cm atau antara 50 cm sampai dengan 70 cm. Jadi pendugaan selang ini nilainya terletak di antara gitu. Misalkan 60, 55, 60 jelas ada di antara 55 dan 65 atau 50 dengan 70 gitu. Semakin besar interval duga, maka semakin kecil selang kepercayaan. Apabila semakin kecil interval duga, maka semakin besar selang kepercayaan. Di bahan ajar ini dikatakan sedapat mungkin kita memperoleh interval duga yang kecil dengan selang kepercayaan yang besar. Jadi lebih baik data tersebut dugaannya kecil namun selang kepercayaannya itu besar. Kata lainnya, kita sampelnya sedikit tapi selang kepercayaannya besar, tapi si data tersebut bisa dipercaya gitu, valid kebenarannya, daripada kita banyak sampel tapi kebenaran dari datanya tersebut belum bisa dijamin. Untuk menduga nilai interval mu harus didapatkan dua nilai statistik L dan N sedemikian sehingga PL, kalau ini rumus lainnya, L batas kepercayaan atas dan bawah. Jadi Ln ini sama saja dengan
contohnya misalkan X bar min Z alpha per 2 kali tau per akar N, dan untuk si N nya yang ini. Jadi inisialisasi lain untuk lebih memperjelasnya, L disingkat dengan L dan N. Ada ilustrasi penduga titik dan selang. Ini gambar luarannya. Penduga titik, penduga selang. Oh, mungkin ini target. Coba kita baca dulu ininya. Penduga titik tidak selalu tepat menduga parameter populasi, maka digunakan pendugaan dalam bentuk selang interval. Oh, mungkin ini 1, 2, 3. Ini data mungkin ya, ini data, dan kita mau mencari sampel, mungkin sampel dari sebuah data, dan kita mencari target kebenarannya. Kemudian di sini menggunakan dua buah pendugaan parameter per titik dengan selang. Pendugaan titik yang di warna merah dan selang menggunakan garis putus-putus melingkar. Dalam setiap pendugaan menggunakan peluang kesalahan, pendugaan selang, konsep probability selang kepercayaan. Pendugaan selang untuk nilai tengah. Selang kepercayaan bagi mu to diketahui bila X bar adalah nilai tengah secara mencontoh acak berukuran N dari suatu populasi dengan ragam simpangan baku 2 diketahui, maka selang kepercayaan 1 min A dikalikan dengan 100% bagi mu adalah, oh ini yang rumus yang mencari selang kepercayaan yang ini. Nah, di sini ada contoh soal. Bila kita rata-rata nilai IPK 36 mahasiswa tingkat akhir adalah 3,6%, dengan simpangan baku populasinya sebesar 0,3, maka hitunglah kepercayaan selang kepercayaannya 95% dan 99% untuk rata-rata seluruh mahasiswa tersebut. Nah, pertama-tama di sini jawab 95% terlebih dahulu. Kita ketahui nilai duga mu-nya adalah X bar dengan nilai 3,6. Kemudian nilai itu dapat simpangan bakunya dengan S, diinisialisasi dengan S itu 0,3. N lebih besar dari 30. Ini 0,3. 30 maksudnya mungkin bila dibuat persen 30. Selang kepercayaan 95%, A-nya sisa 1 minus A 1 minus 0,1 100% dengan 95%, sisa 5%. Berarti 1 minus alpha 1 minus 0,05 0,1 dikurangi 0,95 didapat 0,05. Nilai Z sebelah kanan 0,025 alpha per 2. Ini di tabel Z. Nilai Z sebelah kirinya 0,975 tabel Z. Kemudian kita masukkan ke rumus X bar min Z alpha per 2 to per akar N. Ini rumusnya. Kita ketahui X bar 3,6, masukkan Z alpha per 2 nya yang sebelah kanan kiri sama 1,96. Minusnya hanya membedakan dia letaknya di sebelah kiri ataukah di sebelah kanan. 1,96 0,3 dibagi dengan akar 36. Untuk yang sebelah kanan 3,6 plus 1,96 0,3 bagi per akar 36, maka didapat hasil sebelah kirinya 3,5 dan sebelah kanannya 3,7.
Jadi untuk X bar 3,6 itu ada di antara 3,5 dan 3,7. Kemudian untuk selang kepercayaannya yang 99%, maka si A nya 1% bila diubah desimal 0,01. Nilai Z sebelah kanan dan nilai Z sebelah kanan 0,005 per 2 sama dengan minus 2,57. Nilai Z sebelah kirinya 0,2,58. Masukkan ke rumus. X bar Z alpha per 2 hampir sama kayak yang di atas. Kemudian diperoleh hasil yaitu 3,47 dan 3,73.